Fitnah Rajjal jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah Musailamah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutus pasukan di bawah pimpinan Khalid ibn Walid untuk menumpas Musailamah al-Kadzdzab. Ketika itu pasukan Musailamah banyak, 40.000 lebih di belakang Musailamah al-Kadzdzab. Kalau bukan karena istiqomahnya para sahabat dan juga para penghafal Quran, tentu kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena kuatnya tentara Musailamah al-Kadzdzab. Tapi karena kepiawaian para sahabat, istiqomahnya para sahabat termasuk para hufadzul Quran, maka mereka bisa mendesak dalam peperangan ini walaupun harus banyak yang gugur para penghafal Quran di perang Yamamah ini. Sebab ini pula Umar meminta kepada Abu Bakar ketika mendengar bahawa banyak yang gugur para penghafal Quran, maka Umar mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf yang tercecer, dikumpulkan jadi satu biar tidak hilang. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, ceceran yang sudah dikumpulkan itu disimpan di Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar meninggal, disimpan oleh Hafsah. Ketika dikuasa Uthman, maka Uthman kemudian menyuruh beberapa sahabat senior untuk menyadur catatan yang ada di Hafsah. Setelah itu kemudian menyepakati qiraah yang disepakati dan membuang qiraah yang tidak disepakati. Kemudian dicetaklah mushaf Uthmani, qiraah yang disepakati, dan membakar yang diperselisihkan. Sebab perang Yamamah ke ahlu Quran banyak yang meninggal dunia. Tapi akhirnya mereka bisa mendesak sehingga Musailamah harus masuk ke sebuah kebun yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian. Kebun itu dibenteng keliling, tidak bisa orang masuk. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Khalid ibn Walid dan pasukannya, dan di antara pasukannya ada orang namanya Wahsy, budaknya Hindu yang pernah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia pun berazam untuk membunuh manusia yang paling dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian kaum muslimin berhasil menjebol benteng itu, dan Musailamah berhasil ditumpas oleh Khalid bin Walid di tangan Wahsy ibn Harb. Dan di antara tentara Musailamah al-Kadzdzab yang terbunuh adalah Rajjal ibn Anfawah, meninggal. Ketika Abu Hurairah mendengar bahwa Rajjal ibn Anfawah meninggal dan menjadi pasukan Musailamah al-Kadzdzab, tiba-tiba kharra sajidan syukran lillah, dia pun langsung tersungkur sujud, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa di antara kalian di neraka giginya ada yang jauh lebih besar dibandingkan gunung Uhud, bukan dirinya, tapi diisyaratkan kepada Rajjal ibn Anfawah. Ma'asyiral muslimin, dari sini al-ibratu bil khawatim. Ibrah itu dilihat daripada akhir kehidupan, bukan di awal, bukan di tengah. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan dan senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kisah ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-6 halaman 323. Intinya bahwa kisah ini tidak sabit dari beliau Rajjal ibn Anfawah radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat Rasul. Akan tetapi ibrah dan pelajarannya bahwa pentingnya kita menjaga akidah, istiqamah. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, istiqamah dengan perintah, menjalankan perintah, istiqamah dengan larangan, menjauhi larangan, istiqamah dengan menikmati yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Mereka istiqamah. Maka saat detik wafatnya, malaikat akan turun dan membisikkan di telinga para orang-orang yang istiqamah itu,
alla takhafu wa la tahzan, jangan sedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena Allah sudah janjikan, habar gembirakan dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Artinya bahwa istiqomah ini salah satu penyebab mati husnul khatimah, dan salah satu perkara yang menghindarkan dari su'ul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.